Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Sarta Negeri 4 Labuan, kemudian rekan-rekan guru, kemudian staf tata usaha. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir pada kegiatan kali ini. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya merupakan guru yang mengikuti program calon guru penggerak angkatan 9 yang berasal dari perwakilan SMP 1 Labuan Kabupaten Donggala, di mana kami ditugaskan atau mendapat tugas yaitu untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif Bapak Ibu. Jadi kami di sini sebagai calon guru penggerak ingin berbagi pengalaman tentang budaya positif dan menerapkannya di lingkungan sekolah kita masing-masing. Nantinya terutama kepada peserta didik. Baik Bapak Ibu, untuk sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, saya percaya dan yakin bahwa Bapak Ibu semua merupakan guru-guru yang luar biasa yang bisa menghasilkan peserta didik dan membuat peserta didik nantinya bisa berubah ke arah yang lebih baik nanti ke depannya. Nah, untuk mengefisienkan waktu, Bapak Ibu, saya masuk saja ke materi. Jadi di sini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif Bapak Ibu. Jadi kira-kira Bapak Ibu sudah pernah mendengar tidak tentang budaya positif di lingkungan sekolah, atau kira-kira ketika kita berbicara budaya positif ini apa yang terbesit di benak Bapak Ibu kira-kira? Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Mungkin Pak Ferry? Budaya positif. Iya, kira-kira ada Ibu kepala sekolah kira-kira? Ya, oke, bagus sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Kira-kira ada lagi Ibu Reme? Setiap datang harus beri salam. Ya, setiap datang harus memberi salam. Baik, terima kasih Ibu Reme. Ada lagi? Oke, cukup ya. Oke, jadi benar sekali yang dikatakan tadi Ibu Kepala Sekolah, Ibu Reme Ama, di mana itu adalah budaya positif yang memang harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Jadi di sini ini sangat penting sekali kita terapkan di lingkungan sekolah kita, terutama untuk peserta didik nanti, di mana agar mereka ini bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, ya Bapak Ibu. Oke, next. Oke, di sini ada beberapa konsep budaya positif yang akan saya akan jelaskan nanti satu persatu kepada Bapak Ibu, yaitu konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, inilah konsep-konsep inti yang ada di dalam budaya positif yang akan kita terapkan nanti di lingkungan sekolah, terutama di pada peserta didik kita, Bapak Ibu. Oke, next. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke sini, saya mengikuti calon guru penggerak ini sudah sekitar hampir 3 bulan ya, mungkin Bapak Ibu. Jadi memang benar-benar saya dibuat kaget ketika saya mengetahui bahwa sekarang itu pembelajaran itu berpusat pada murid, bukan berpusat pada guru, tetapi berpusat pada murid atau berpihak pada siswa. Jadi ternyata berpusat pada guru itu metode lama Bapak Ibu. Ya, jadi juga saya kaget ternyata berpusat pada guru itu, di mana guru itu dijadikan betul-betul sumber pelajar. Ya, jadi guru itu menuntut anak-anak harus begini, kau harus seperti ini, tidak boleh begini, pokoknya harus kau kerjakan, itu harus selesai. Begitu ya Pak.
Jadi itu metode lama Bapak Ibu. Jadi itu berpusat pada guru. Ya, guru kebanyakan menuntut siswa ini tanpa adanya tahu kebutuhan siswa itu sendiri. Ya, jadi kemudian setelah itu ada juga yang dikatakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Nah, idealnya Bapak Ibu, kita itu sekarang mengacu pada pembelajaran yang berpihak pada siswa atau murid. Ya, jadi ini merupakan cita-cita juga oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, di mana guru itu menuntun murid agar supaya mereka nanti bahagia dunia akhirat Bapak Ibu. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka, karena di satu kelas itu biasanya siswa itu memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang memang menonjol, ada mungkin yang sedang, mungkin ada yang rata-rata atau di bawah. Jadi kita tidak bisa samaratakan kebutuhan mereka. Jadi memang ada yang cepat menangkap, ada memang yang kurang menangkap. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka Bapak Ibu. Nah, di sini dikaitkan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini pembelajaran yang sekarang ya Bapak Ibu, yaitu pembelajaran di mana kita benar-benar tahu kebutuhan peserta didik itu. Jadi ketika kita telah melakukan itu, kita melakukan pembelajaran mana kita lebih mengutamakan kebutuhan siswa, itu disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kita melihat siswa kita ini kurang paham di pembelajaran. Nah, kira-kira kita sebagai guru ini harus melakukan model pembelajaran atau membuat pembelajaran itu harus bagaimana nanti siswa ini cepat paham. Jadi kita merancang begitu supaya siswa ini cepat paham. Jadi tidak boleh kita paksakan ini harus paham seperti ini, padahal siswa itu kurang memahami, tidak tahu caranya bagaimana. Yang jelas guru di sini mampu menuntut mereka Bapak Ibu, ya, menuntut agar siswa ini bisa berubah nanti. Nah, pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sudah dikatakan tadi Bapak Ibu bahwa pembelajaran yang berpihak pada murid itu itulah salah satu yang dicita-citakan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana sifatnya ini guru menuntun, bukan menuntut, ya, menuntun anak-anak ini agar selamat dunia akhirat nantinya. Mereka berguna di lingkungan masyarakat, kemudian mereka juga berguna di lingkungan sekolah. Jadi ketika mereka ke masyarakat, mereka itu dibutuhkan dibutuhkan kehadirannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, profil pelajar Pancasila, kan kita sudah tahu ya Bapak Ibu, atau pernah mendengar tentang profil pelajar Pancasila ini kurang tentara ya. Oke, jadi di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia Bapak Ibu. Ya, berakhlak mulia. Di sini kita berharap bahwa siswa kita itu diharapkan berakhlak mulia, kemudian memiliki kepercayaan yang benar-benar hanya kepada Tuhan, memiliki kepercayaan dengan Tuhan, ya, tidak tidak lari dari sini, ya, dimana memang Ibu sudah tunjukkan dengan setiap kali memulai pembelajaran itu dengan berdoa, ya, itu sudah merupakan untuk mewujudkan ini Bapak Ibu, dimensi pertama. Kemudian berkebinekaan global Bapak Ibu. Berkebinekaan global ini karena di Indonesia ini kan banyak budaya, ya, budaya, kemudian suku bangsa. Nah, ini harus yang siswa pahami nantinya. Kemudian mandiri Bapak Ibu. Diharapkan siswa-siswa kita ini nanti bisa menjadi insan yang mandiri nanti ke depannya. Kemudian bernalar kritis, ya, kemudian bergotong royong. Nah, bergotong royong ini bukan hanya sekedar kita melakukan bersih-bersih Bapak Ibu, tetapi juga kita bisa melakukan kolaborasi dengan guru, dengan siswa dalam melakukan sesuatu yang positif, ya, seperti kemarin kita mungkin lomba menari kemarin. Nah, di mana anak-anak memang sangat antusias, mereka ikut lomba dan saling bekerja sama dengan guru-guru untuk tampil lebih baik lagi.
Nah, kemudian di sini kreatif. Jadi diharapkan siswa kita itu nanti kreatif ya Bapak Ibu. Oke, itu profil pelajar Pancasila, kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi untuk mewujudkan siswa-siswa ini memang memiliki atau memiliki profil pelajar Pancasila. Next, Pak Ferry. Oke, nah ini Bapak Ibu ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, begini Bapak Ibu, ketika kita berpandangan bahwa kita ini bisa mengontrol siswa, padahal intinya kita tidak bisa mengontrol mereka, ya. Jadi begini, ilusi guru ini kan hanya ilusi atau halusinasi. Guru ini bisa mengontrol murid. Nah, saya kasih kasus seperti ini. Seorang anak itu datang terlambat ke sekolah, di mana salah satu guru menegur. Kemudian anak ini dengan ditegur tersebut dia datang terus, tidak datang terlambat lagi. Nah, ini tidak bisa dikatakan kita bisa mengontrol anak tersebut, ya. Karena kenapa? Karena nanti di lain hari pasti dia akan melakukan hal yang sama. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kita berhasil mengontrol ini anak. Karena kenapa ini? Karena mereka itu tidak muncul kesadaran diri dari diri mereka atau motivasi diri sendiri atau motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri mereka. Jadi mereka pasti akan mengalirnya kembali, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini di bawahnya ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini juga ini merupakan bujukan Bapak Ibu, bujukan atau bujukan kepada siswa untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika guru berpandangan bahwa mereka bisa membujuk siswa ini dan melakukan sesuatu yang baik, padahal kita tidak bisa mengatakan itu bahwa kita bisa mengontrol mereka. Ya, mungkin saja mereka itu takut dengan kita sebagai guru, ya, karena takut diancam, takut dihukum. Ya, saya kalau tidak kalau tidak begini saya nanti takut dihukum. Ya, jadi di sini nanti siswa itu benar-benar harus memiliki motivasi diri sendiri Bapak Ibu untuk melakukan perubahan kepada dirinya. Ya, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini biasanya kita tidak sadar Bapak Ibu mengkritik siswa Bapak Ibu, mengkritik siswa, dan itu biasa mengurangi kurang hati gitu kepada mereka. Dan kita menganggap bahwa itu kita bisa mengontrol mereka, ya. Padahal sebenarnya tidak, karena mereka ada rasa kecewa seperti itu dengan kritikan yang kita berikan. Nah, jadi saya berharap ini lagi dikaitkan dengan siswa nanti, mereka juga tidak bisa dikatakan bahwa kita bisa berhasil mengontrol mereka. Bisa saja mereka berubah dengan kritikan yang kita berikan tadi. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, tentu kita sebagai guru ini sudah dewasa bahwa kita berpandangan bahwa kita bisa mengontrol ini anak, kita bisa mengontrol ini siswa, ya. Padahal tidak demikian Bapak Ibu, ya. Bisa saja siswa itu tidak bisa kita kontrol, ya. Bisa saja mereka melawan kita, walaupun kita guru, ya, mereka bisa melawan kita Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan bahwa walaupun kita dewasa ini bisa mengontrol mereka, ya. Oke, next. Aduh, kecil sedikit Pak. Kecil. Tidak kentara. Ya, tidak tentara Bapak Ibu. Oh, ini sudah bisa ya saya baca. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini yang harus kita rubah ya Bapak Ibu. Biasanya respon kita atau stimulus respon kita di mana saya tidak bisa baca. Bisa di
Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi di sini stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama. Jadi di teori stimulus respon ini mengatakan bahwa realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan di teori kontrol Bapak Ibu mengatakan bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ya, jadi ini yang harus kita rubah. Jadi tidak semua orang itu memiliki kebutuhan yang sama Bapak Ibu. Jadi berbeda-beda. Jadi begitu juga dengan siswa. Ketika nanti mereka melaksanakan pembelajaran, kita sebagai guru juga memang harus tahu kebutuhan mereka seperti apa dalam belajar. Ya, oke. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, yaitu stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam stimulus respon ini kita melihat semua orang sama, ya. Jadi anak-anak itu semua sama, padahal berbeda. Di dalam satu kelas itu pasti anak-anak berbeda, tidak semua sama, ya. Jadi untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi kita melihat anak-anak ini memang dari segi memang mereka ini berbeda Bapak Ibu, memang kemampuan juga berbeda. Jadi tinggal kita yang melihat kebutuhan dasar mereka nantinya. Oke, selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu stimulus responnya. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi di sini kita tidak bisa ya Bapak Ibu mengubah atau mengubah orang lain Bapak Ibu. Ya, tetapi kita hanya bisa memahami. Ya, kita tidak bisa merubah orang ini seperti ini. Tidak kita seketika bisa merubahnya, tetapi kita memahami mereka seperti ini. Ketika siswa nanti melakukan kesalahan ataupun itu memang ada kendala mereka tidak bisa kita hanya bisa memahami mereka Bapak Ibu ya. Tapi dengan strategi yang harus memang ampuh untuk berubah siswa. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, stimulus respon ini Bapak Ibu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah Bapak Ibu, di sini biasanya kita ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, biasa langsung kita cap nakal. Biasa kita cap, kurang ajar dia ini. Ya, padahal itu tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Kita harus tanya dulu, kenapa kau berbuat seperti itu nah? Kita harus cari tahu dulu, kenapa dia melakukan seperti itu. Jadi tidak boleh langsung kita judge itu anak bahwa ketika yang dia lakukan itu langsung diberikan hukuman. Kau begini, kau harus begini. Jadi kita harus tanya dulu Bapak Ibu dia, kenapa sampai dia melakukan itu? Kenapa sampai bisa melewati batas kesalahan yang dilakukan? Jadi kita cari tahu dulu alasan-alasannya. Kemudian selanjutnya stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, tentu ya Bapak Ibu, dikatakan tadi bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Nah, jadi kita tidak bisa mengontrol orang Bapak Ibu. Ya, jadi hanya diri kita saja yang bisa merubah diri kita. Ya. Jadi tanpa ada motivasi diri dari kita, itu kita tidak akan berubah. Hanya kita sendiri yang bisa merubah diri kita nanti, tidak orang lain. Bisa saja nanti ketika mereka berubah itu hanya orang lain, itu hanya sementara Bapak, Ibu, ya, karena mereka mungkin takut dengan hukuman, ancaman yang diberikan oleh guru, bukan dari dasar motivasi diri atau intrinsik yang mereka miliki. Dan yang kedua, selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini untuk stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membujuk itu anak-anak untuk melakukan sesuatu seperti membersihkan lingkungan, nah biasa kita itu marah Bapak Ibu ketika mereka tidak mau melakukan. Nah, di sini kemudian teori kontrolnya kita rubah kolaborasi dan Kemensus. Nah, di sini teori kontrolnya itu
kita berdiskusi dengan anak tersebut. Kenapa sampai seperti itu? Kemudian membuat kesepakatan. Konsensus tadi itu membuat kesepakatan Bapak Ibu. Jadi di situ ada kesepakatan yang terjadi antara guru dan murid bagaimana cara untuk menyelesaikan problem tadi atau masalah tadi. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrolnya model berpikir menang atau menang. Ya, model berpikir menang atau kalah, kemudian teori kontrolnya model berpikir menang atau menang. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sebagai guru kemudian ada perselisih paham dengan salah satu siswa, kemudian kita menghukum dia, kita itu merasa menang, siswa itu merasa kalah, bahwa kita sebagai guru sudah menang dan menghukum dia Bapak Ibu. Ya, tetapi di teori kontrol model berpikir menang atau menang. Jadi di sini siswa ini bisa menang, guru juga bisa menang, walaupun dia melakukan kesalahan. Nah, caranya yaitu di mana guru nanti melakukan penyelesaian masalah, di mana siswa ini diajarkan bertanggung jawab Bapak Ibu. Jadi bagaimana mereka bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka buat. Nanti sebentar akan kita bahas selanjutnya nanti ini ya Bapak Ibu. Oke, saya next. Nah, ini disiplin positif. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, jadi Bapak Ibu, disiplin ini yang benar-benar lahir dari diri seorang siswa yang diyakini Bapak Ibu. Jadi tanpa adanya guru, mereka melakukan itu. Nah, biasanya kan kita ketika menyuruh siswa bekerja, nanti diawasi sama guru. Tapi kalau kita sudah pergi, mereka bisa berkeliaran kemana-mana, tidak melaksanakan tugas. Nah, itu ya. Jadi ini benar-benar harus yang diyakini bahwa tanpa ada guru, mereka bisa melakukan bersih-bersih tadi, karena sudah diyakini. Ya, oke. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini sudah dikatakan tadi disiplin positif ini muncul dari dalam diri tanpa ada imbalan. Nah, biasanya siswa kita itu ada imbalan, mengharapkan imbalan Bapak Ibu. Kalau ada imbalan mereka suka bekerja, biasa begitu. Kemudian suka dengan pujian atau penghargaan, ya, atau mungkin mereka juga takut, ya, atau dengan ancaman atau hukuman guru. Nah, mereka ini disebut dengan masih motivasi eksternal ya. Jadi termotivasi dari luar, bukan termotivasi dari dalam diri mereka. Nah, ini tugas guru, tugas kita sama-sama Bapak Ibu semua lingkup sekolah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini kita sebagai guru memang wajib menyebarluaskan ini pemahaman budaya positif ini ke semua peserta didik Bapak Ibu. Gunanya apa? Manfaatnya, tujuannya apa? Yaitu untuk berharap berubah perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi peserta didik kita diharapkan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini juga saya baru dapat ya Bapak Ibu di CGP kemarin, luar biasa di CGP Bapak Ibu. Jadi kalau memang Bapak Ibu yang ingin mau ikut CGP silahkan, karena nanti banyak ilmu baru yang Bapak Ibu dapat di sana nanti yang akan diterapkan dan berbagi bersama guru-guru nantinya. Oke, nilai-nilai kebajikan. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi ini bersifat universal Bapak Ibu ya, bersifat umum. Nah, contoh atau nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di sini saya ambil contoh sedikit saja Bapak Ibu. Profil pelajar
Pancasila, profil pelajar Pancasila. Jadi nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila itu yang seperti tadi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kemudian nilai kebajikan dari IBO Premier Years Program atau PYP yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, selanjutnya nilai kebajikannya yaitu keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan nanti, dan ini akan berhubungan dengan keyakinan kelas nanti, Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan membuat keyakinan kelas nanti, masing-masing nanti akan kita buat. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang harus benar-benar kita berikan kepada siswa nantinya. Nah, kita masuk selanjutnya kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi Bapak Ibu, jika kita kaitkan dengan siswa, jadi di sini memang siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran mereka butuh kebutuhan mereka dalam belajar. Apa yang mereka butuhkan dari Bapak Ibu? Ya, mereka ingin dimengerti dengan proses pembelajaran yang mereka inginkan. Jadi di sini benar-benar siswa ini harus dimengerti tentang kebutuhan mereka yang mereka inginkan. Jangan kita memaksakan kehendak kita, kau harus seperti ini, kau harus tahu seperti ini. Kita tidak melihat kelemahan yang dia miliki, Bapak Ibu. Jadi kita benar-benar harus tahu dulu kebutuhan pelajaran yang dia inginkan seperti apa, dan kita juga sebagai guru harus kreatif dan inovatif untuk menyusun program pembelajaran untuk diberikan kepada peserta didik. Nah, ini dia Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, bertahan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan siswa nanti mungkin jam pertama masuk, kita lihat siswa itu mengantuk, tidur. Tidak kita langsung boleh marah ya Bapak Ibu, kita tidak bisa langsung marah. Mungkin saja dia kekurangan atau belum makan Bapak Ibu. Jadi tidak langsung, kenapa kau tidur? Kau keluar sana, dijemur di sana. Padahal kita seharusnya menanyakan Bapak Ibu, kenapa anak ini sampai tidur di kelas? Ya, apa yang dia kerjakan malam? Atau mungkin dia tidak sarapan, sehingga dia lapar kemudian dia mengantuk, begitu Bapak Ibu. Jadi kita harus cari tahu dulu apa kendala anak tersebut bisa seperti itu. Mungkin saja dia kekurangan makanan, atau mungkin gangguan kesehatan, ya Bapak Ibu, atau mungkin di rumahnya dia kemarin ada gempa, banjir, atau apa. Jadi kita harus tanya dulu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, Bapak Ibu, biasanya kita di dalam membuat kelompok atau membagi kelompok, ini biasanya siswa itu ketika kita bagi kelompok tidak mau biasa berbagi kelompok dengan lainnya, karena biasanya itu bukan temannya. Itu bukan teman, saya di sini Pak, satu kelompok yang ini, ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan dia, karena dia ingin dihargai, begitu, diterima di kelompok itu. Jadi kita tidak boleh langsung memarahi dia. Tinggal kita bagaimana kita mengajarkan dia nanti bahwa bagaimana membuat kelompok itu agar bisa semua bisa berkolaborasi di dalamnya Bapak Ibu, ya, di dalam ruangan tanpa membeda-bedakan. Kemudian penguasaan. Nah, ini poin-poinnya: harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan diakui, didengar.
Nah, biasa Bapak Ibu ada di dalam kelas juga siswa itu yang aktif, yang kesana kemari, ya. Jadi dia itu sebenarnya ingin apa namanya ya, ingin dihargai Bapak Ibu, ingin dihargai. Jadi dia seolah ingin menguasai kelas tersebut. Itu merupakan kebutuhan dasar dia, ya. Jadi tinggal bagaimana kita guru membuat anak ini nanti merasa nyaman di kelas. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kebebasan ini Bapak Ibu, bahwa kita tahu di dalam kelas itu memang terdapat beberapa model siswa, ya. Jadi biasanya ada guru yang apa namanya, yang mengajarnya mungkin metode ceramah Bapak Ibu. Jadi biasa sedangkan siswa ini maunya itu kayak benar-benar aktif, tidak hanya kayak macam guru itu berbicara terus, ya, tetapi ada aksi di situ. Nah, itu kita tidak boleh menyalahkan siswa tersebut, tetapi memang kita harus menghargai kebebasan belajar oleh siswa tersebut. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan ini Bapak Ibu, jadi kalau di dalam kelas masih pagi jangan marah-marah Bapak Ibu. Ya, ini, tapi kita ajak anak-anak bermain. Ya, jangan terlalu tegang kalau di kelas Bapak Ibu. Jadi kita ajaklah siswa kita rileks sejenak nanti, karena itu merupakan kebutuhan dasar mereka. Nah, ini Bapak Ibu masih tentang perilaku, ya, motivasi perilaku manusia. Masih semangat Bapak Ibu? Nah, mantap ya. Begini Bapak Ibu, saya sedikit ada yel-yel. Saya sedikit ada yel-yel sebelum lanjut. Ketika saya mengucapkan SMP Santa Petabuan, Bapak Ibu mengucapkan yes luar biasa. Boleh Bapak Ibu? Oke, SMP Santa Petabuan. Yes, luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semua. Nah, oke, Bapak Ibu, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, ini biasanya siswa itu memang melakukan atau berubah itu karena hukuman, ya, bukan karena dari diri. Bapak Ibu, ketika mereka datang ke sekolah cepat, kenapa kok datang cepat? Saya takut dihukum, saya takut bersih WC. Nah, itu masih bukan motivasi diri ya Bapak Ibu, tapi motivasi dari orang lain atau dari hukuman tadi. Mengapa mereka sampai seperti itu? Ya, jadi diharapkan itu motivasi intrinsik yang ada di dalam diri mereka datang ke sekolah, bukan atas hukuman tadi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, itu Bapak Ibu, ketika anak-anak kita yang tidak jauh-jauh ya Bapak Ibu, biasanya kita anak-anak kita itu apa namanya ya, harus ada imbalan begitu kalau disuruh, ya. Dan ini memang ketika saya ikut CGP, ini jawaban saya ini, anak saya harus dapat imbalan dulu baru mau bekerja, ya. Jadi wah, ini ternyata bisnis yang saya dapat, yang mestinya saya lakukan di sekolah. Nah, oke. Jadi yang kedua, motivasi intrinsik. Tadi di atas itu motivasi ekstrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang mereka percaya Bapak Ibu, jadi mereka itu yakini bahwa itu baik. Nah, itu mereka yakini, itu mereka lakukan. Itu motivasi dalam diri mereka, dan intinya yang positif ya Bapak Ibu. Nah, ini hukuman dan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, hukuman itu apa, konsekuensi itu apa. Kemudian ini yang baru Bapak Ibu, restitusi. Ini baru saya tahu pas CGP, baru saya tahu ternyata ada restitusi. Kok ini lagi seperti apa ini restitusi ini? Dan itu benar-benar luar biasa ilmu yang didapat di CGP. Nah, kita masuk ke hukuman Bapak Ibu. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba, ya, oke. Jadi hukuman ini begini Bapak Ibu, saya mau kasih kasus anak tersebut mengucapkan kata kotor, ya.
membacakan kata kotor, kemudian kita lewat, kita dengar, kemudian kita menegur, kita hukum. Nah itu kan tiba-tiba, ya, tanpa ada rencana sebenarnya. Ya, itulah hukuman. Ya, itu hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siswa juga tidak tahu ya hukuman apa sebenarnya yang akan dia dapat. Itu dia, hukuman apa. Kemudian bersifat satu arah. Ya, jadi itu hanya ditujukan kepada siswa yang tadi, yang melakukan kesalahan. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Nah ini yang paling bahaya ya Bapak Ibu. Jujur ketika kemarin saya CGP, saya bercerita mengenai dampak hukuman ini, ya, apalagi mengenai fisik atau psikis. Dan yang paling bahaya itu psikis Bapak Ibu, batin ya, jiwa. Jadi saya waktu itu SMA kelas 1, walaupun bukan saya yang dimarah waktu itu, tapi teman saya ada di situ Bapak Ibu. Padahal guru itu bukan dia yang dituju, tapi teman saya, dia salah tanggap. Kemudian ibu itu marah dan mengatakan kepada teman saya itu, sudah bodoh, miskin, hidup lagi. Ya, kata-kata itu. Ya, jadi itu saya kaget Bapak Ibu. Kayak saya shock mendengar itu, kayak sampai sekarang saya ingat itu kata-kata. Kemudian teman saya juga ketika saya ketemu dan dia masih ingat dengan kata-kata itu. Nah, inilah yang harus kita hindari Bapak Ibu. Kata-kata ini biasa masuk ke memori dan diingatan anak-anak, dan mereka sampai tua mungkin akan ingat. Dan ini yang harus kita hindari. Ya, jadi kita betul-betul memberikan hukuman atau perkataan kita jaga baik-baik. Ya, jadi tidak ada dampak yang berkelanjutan kepada siswa nantinya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Oke, kemudian kita masuk ke konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Nah, konsekuensi ini memang yang sudah disepakati warga sekolah ya, guru-guru, kayak harus memakai sepatu warna hitam, kemudian siswa itu harus datang cepat, tepat waktu, kemudian harus memakai seragam yang lengkap dan memakai baju isi di dalam. Nah, itu sudah kesepakatan warga sekolah dan siswa semua sudah tahu. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, dengan aturan tadi, mereka selalu was-was ketika aturan memakai sepatu hitam, mereka datang pakai sepatu putih. Dan pasti mereka tidak nyaman. Saya nanti akan dihukum ini karena saya tidak pakai sepatu putih kalau ditahu guru nanti. Dan mereka akan pasti tidak akan nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi di sini di konsekuensi ini guru selalu memonitor pastinya dengan dasar tata tertib tadi yang dibuat, yang sudah disepakati. Nah ini restitusi Bapak Ibu. Nah restitusi ini hal baru yang saya dapat, dan ini memang harus diterapkan di sekolah juga Bapak Ibu. Di mana restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini kita tidak langsung marah-marah Bapak Ibu. Jadi di sini kita bicara dulu dengan siswa, bicara baik-baik, kemudian mencari tahu kenapa dia seperti itu, kemudian mencari solusi atas apa yang terjadi dengan dirinya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di situ nanti kita memancing siswa kira-kira untuk menebus kesalahan itu apa? Dengan apa? Dengan cara apa dia menebus kesalahannya? Jadi dia berpikir di situ. Dan di sini berharap ketika dia melakukan proses mencari solusi ini, dia mungkin akan takut nanti ketika dia langgar, karena sudah akan terbentuk nanti keyakinan kelas yang sebentar kita akan bahas Bapak Ibu. Oke? Nah ini juga luar biasa, hal baru yang saya dapatkan, 5 posisi kontrol guru. Ya, 5 posisi kontrol guru. Nah, kira-kira sebelum saya masuk Bapak Ibu, di sini ada posisi kontrol guru penghukum, ada posisi kontrol guru pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu berada di posisi apa Bapak Ibu saat ini kira-kira? Kalau saya jujur penghukum juga boleh, saya penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah juga saya di situ, kemudian sebagai teman saya juga, kemudian pemantau saya juga bisa ya, di posisi itu. Saya juga bisa menjadi teman dengan siswa, saya juga kadang-kadang memberi hukuman sama siswa juga,
Kemudian juga saya memberikan merasa usaha. Kira-kira Pak Ferry di bagian mana kira-kira di posisi kontrol ini? Wah, Masya Allah, luar biasa. Tenang dulu buat Pak Ferry. Teman dan manajer. Kira-kira ada lagi Ibu Rene? Posisi kontrol di mana Bapak Ibu? Pemantau dan manajer. Pemantau dan manajer, luar biasa. Ada lagi Ibu Dahlia? Teman Teman dan pemantau. dan pemantau, luar biasa. Terima kasih Ibu Dahlia. Ya, oke, baik. Nah, sekarang nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu 5 posisi kontrol guru ini sebagai penghukum seperti apa, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Nanti saya akan memberikan kasus, ya, kemudian Ibu nanti menjawab dan sekalian juga nanti menonton, ya. Ada nanti video saya tayangkan. Kemudian Bapak Ibu nanti akan melihat kira-kira posisi kontrol seperti apa yang paling baik yang diterapkan kepada siswa kita. Nah, ini kasusnya Bapak Ibu, ya. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, penghukum hormat, kau tidak memakai atribut lengkap pada hari Senin, kau harus dihukum hormat bendera selama 1 jam, atau mungkin lari keliling lapangan 10 kali. Ya, inilah guru sebagai posisi penghukum. Nah, pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, itu merasa bersalah, ya. Nah, oke, lanjut. Nah, ini kasus selanjutnya, posisi teman. Ya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu posisi teman. Berbicaranya halus ya Bapak Ibu, karena sebagai teman. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu pemantau Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir, manajer yang dijawab tadi, luar biasa. Manajer, apa kamu tahu kesalahan kamu? Nah, itu ya. Jadi kita bertanya kepada anak-anak dulu. Tidak langsung menghukum, ya, tidak langsung menghukum. Tetapi kita bertanya dulu. Ini manajer, bukan manajer perusahaan ya Bapak Ibu, manajer perusahaan. Tapi kita memang posisi manajer, guru sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu kan lebih bagus Bapak Ibu, ya. Tidak harus marah-marah atau menghukum dulu. Kita cari tahu dulu apa yang menjadi kenapa sampai siswa itu berbuat seperti itu. Nah, oke Bapak Ibu, kita masuk ke pertanyaan. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol aku Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai teman. Kira-kira ada lagi? Pemantau, luar biasa. Ada lagi Ibu Remi? Tadi ada 5 ya, posisi kontrol sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, manajer. Ya, membuat sadar. Oke, kita cek ya. Kita cek. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, membuat merasa bersalah. Ya, oke. Selanjutnya. Nah, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa itu? Manajer. Baik, kira-kira manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Awas kamu ya. Ya, oke, kita cek ya. Ya, sebagai penghukum. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Luar biasa, luar biasa sekali. Manajer sudah paham ya Bapak Ibu ya? Ya, berarti sudah paham sedikit ya sebagai manajer. Nah, Masya Allah. Oke, selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ya, sebagai teman, luar biasa, kita cek. Ya, sebagai teman, dan ini sudah paham ya, sudah paham. Ini lagi.
kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas? Hukum. Ada satu tadi ya? Hah? Apa? Ya, pemantau. Kita cek. Ya, pemantau. Luar biasa ya, sudah paham seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memang 5 posisi kontrol ini yang paling idealnya itu kita sebagai manajer, ya, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman. Nanti video nanti akan saya lihat video dan ibu bapak nanti menilai, ya, bagaimana nanti kelima posisi kontrol ini nanti diterapkan kepada siswa. Nah, keyakinan kelas Bapak Ibu. Sedikit lagi Bapak Ibu, sabar ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu naik motor pakai helm, itu kira-kira tujuannya apa? Menunggu kelaparan, untuk keselamatan tadi ya. Ada lagi? Ya, untuk keselamatan ya. Nah, tentu ketika jawaban ibu kepala sekolah juga dengan Pak Ferry tadi untuk keselamatan, nah itu yang diyakini ya, diyakini oleh Pak Ferry. Memang memakai helm itu untuk keselamatan dan itu memang harus diyakini oleh ibu kepala sekolah Pak Ferry bahwa memakai helm itu untuk keselamatan. Nah di sini juga begitu Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah diharapkan keyakinan kelas ini bisa memunculkan motivasi intrinsik dari peserta didik sehingga mereka nanti bisa benar-benar memiliki atau melakukan kegiatan yang memang melaksanakan kegiatan budaya positif tadi di sekolah dengan dukungan dari semua guru ya. Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Nanti di sini nanti guru-guru akan membentuk keyakinan kelas nanti kepada siswa ya, bukan pada saat ini, ke siswa ya nanti, karena Pak Ferry juga wali kelas, Ibu Aan kalau nggak salah juga wali kelas, jadi kita sama-sama nanti membuat keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, di situ ada kertas warna-warni, di situ nanti siswa akan mengisi keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas itu kesepakatan ya, kesepakatan yang mereka buat dari diri mereka sendiri. Jadi masing-masing siswa diberikan ini. Bisa saja mungkin kita membuat kesepakatan kelas harus rajin datang ke sekolah. Nanti ketika mereka melanggar keyakinan kelas ini, kita bisa menanyakan, kenapa kamu, apa keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Bu, saya melanggar keyakinan kelas kalau saya jarang ke sekolah. Dan itu kita punya aturan, ada apa namanya ya? Ada backupan. Maksudnya keyakinan kelas mereka yang mereka buat. Ya. Oke, di sini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, ya, itu memiliki tujuan pastinya, berupa pernyataan universal atau umum menyeluruh ya, Bapak Ibu. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Dibuat dalam pernyataan positif ini artinya jangan menggunakan kata dilarang membuang sampah, itu tidak ya, jangan ini, begitu, jangan seperti itu ya Bapak Ibu membuatnya nanti. Tetapi yaitu pernyataan positif, entah itu menghargai antar sesama, ya, ataupun nanti datang tepat waktu, ya, itu bisa. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Untuk keyakinan kelas ini tidak perlu panjang-panjang seperti tata tertib ya. Jadi hanya sedikit, mungkin 5 atau 4 agar mudah diingat siswa. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kita melihat kondisinya kita dulu, keyakinan kelas apa yang kita terapkan di sini, ya, sesuai lingkungan kita, Bapak Ibu. Kemudian semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nanti semua kita membuat ya Bapak Ibu. Kenapa saya sampai terlibat semua? Karena supaya warga sekolah tahu tentang keyakinan kelas mereka. Jadi guru-guru tahu apa yang mereka langgar nantinya. Oke, nanti kita bahas. Nah ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini juga baru saya dapat ya di pendidikan CGP, di mana untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Ya ini sangat membantu sekali ketika kita kemarin praktek
di Lokakarya 2 kemarin di Tuaya, di mana ya itu? Di SMP 3 Tuaya, di mana? SMP 3 Tanah Tobea. Di kesananya apa? Di apa di Tugu? Di SMP 1 yang ada Tugu. Kesananya lagi bukan Tanah Tobea. Tuaya. Tiga Sindue, di sana kemarin kita lakukan. Luar biasa sekali. Ini memang kemarin kita menjadi siswa Bapak Ibu. Ada menjadi siswa, ada yang menjadi guru. Seolah-olah kita memang mempunyai masalah dan guru itu yang menjadi manajer. Ya, menjadi manajer dalam menyelesaikan kasus. Bayangkan Bapak Ibu, kita ada kemarin guru-guru yang mungkin memang sudah ya senior, dan itu saya harus manajeri tentang musik besar, dan luar biasa sekali itu ibu semangatnya dalam mengikuti CGP ya pastinya. Jadi saya harap juga nanti kedepannya ada beberapa guru nanti kedepannya bisa ikut dan bisa berbagi ilmu nantinya. Oke, di sini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ya Bapak Ibu, jadi diharapkan di sini siswa itu mandiri dan bertanggung jawab atas permasalahan yang telah dia lakukan. Ya, nah ini tahap segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas Bapak Ibu, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi ada tiga ya, ada tiga caranya untuk menerapkan tahap segitiga restitusi ini. Yang pertama menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Oke, ini yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu, kita salah dulu, baru kita tahu bahwa itu salah yang telah kita lakukan. Biasanya kita tidak sadar ya Bapak Ibu, ya atas apa yang kita lakukan, ternyata itu salah. Ya, jadi itu kita melihat bahwa kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika anak-anak itu salah, kita tidak langsung boleh menjudge anak-anak, kamu ini nakal, kamu ini begini. Ya, jadi kita di situ memang melihat bahwa itu mungkin proses pembelajaran yang mereka harus lewati. Ya, nah di sini ada poin-poin pertanyaannya. Kita mungkin bisa bertanya, berdialog dengan siswa dengan menggunakan beberapa kata di sini Bapak Ibu. Ya, kita memilih berbuat salah itu wajar, ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika siswa itu melakukan kesalahan yang memang fatal, kita tinggal menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi kita berbicara berbuat salah itu wajar, ya. Dimana memang itu manusiawi yang kita lakukan. Jadi kita tidak boleh marah-marah seperti ini. Oke, kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Nah, jadi kita stabilkan identitas. Wah, kamu tadi berkelahi dengan teman kamu. Ya, oke, baik. Bapak juga pernah melakukan itu pada waktu itu sekolah. Ya, jadi kita bikin begitu ya. Ya, jadi kemudian setelah itu baru kita langkah selanjutnya lagi. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita mencari solusi ya Bapak Ibu, bukan menambah masalah lagi sama anak tersebut, tetapi mencari solusi. Kalau kita beri hukuman lagi atau kata-kata yang kasar lagi, itu menambah masalah Bapak Ibu. Ya, mungkin saja nanti di rumahnya mungkin ya bisa saja terjadi kesalahpahaman antara orang tua. Kamu berhak merasa begitu. Ya, oke. Itu menstabilkan identitas. Nah, sekarang validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini poin pertanyaan yang bisa kita berikan kepada siswa nanti ketika kita berdiskusi dengan siswa, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kita minta Bapak Ibu, kenapa dengan alasannya itu apa? Tapi dengan cara yang halus, ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini.
Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Nah kemarin Bapak Ibu, saya membuat kasus di sekolah ini kemarin. Ada juga ibu kepala sekolah kemarin waktu itu. Saya membuat kasus dengan mengajak siswa bernama Arini dengan Marcel. Siapa namanya ya? Marcel, mohon maaf. Michelle kemarin. Jadi kasusnya itu di mana Michelle ini meminjam pulpen kepada siapa namanya tadi itu? Arini. Sudah 2 hari tidak dikembalikan. Kemudian Arini marah-marah kepada Michelle ini karena pulpen tidak dikembalikan. Nah, jadi ini memang harus pengontrolan emosi juga, kemudian tanggung jawab yang kita ajarkan. Bagaimana Michelle ini bertanggung jawab terhadap pulpen yang dia pinjam, kemudian hari ini juga harus kita ajar dengan kesabaran. Dia perlu marah-marah seperti itu. Jadi di situ nanti kita stabilkan atau validasi tindakan yang dia lakukan. Michelle tadi meminjam pulpen. Nah, dengan pertanyaan seperti ini, kamu melakukannya, kamu patut bukan maaf ya Bapak Ibu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini. Jadi bisa saja hari ini itu kemarin bisa saja main fisik ya, tapi dia cuma main marah-marah. Padahal dia bisa saja memukul Michelle kalau dia mau sebenarnya. Untuk saja tidak ya, untuk saja tidak. Nah itu contohnya yang bisa kita terapkan. Selesai. Dan sama finish. Capek. Oh itu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ada kesalahan teknis ini. Soalan juga itu. Sabar ya Bapak Ibu, dalam lagi. Ya. Bukan manusia yang tidak dijapit, tapi bentuknya juga pasti. Tadi dibilang 1,5 jam. Ya, oke. Sekarang menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Ini restitusi terakhir berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, secara motivasi dari dalam diri ya Bapak Ibu, bukan dari luar. Iya, dari dalam diri. Luar biasa Ibu Eniama, terima kasih. Apa keyakinan kelas kita? Jadi kita menanyakan ya Bapak Ibu, apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah inilah yang harus kita terapkan ya ketika kita mendapat atau mendapat salah satu siswa atau menerai atau permasalahan yang dihadapi oleh seorang siswa Bapak Ibu. Nah, oke, kita sampai ke penutup ya Bapak Ibu. Tetapi belum saya tutup Bapak Ibu, saya akan memperlihatkan video singkat. Nanti Bapak Ibu di sini saya harap akan memberikan sedikit masukan tentang posisi kontrol yang mana yang baik dilakukan oleh seorang guru kira-kira. Posisi kontrol yang
yang baik gitu. Ya, ini posisi pemukul ya Bapak Ibu. Suaranya. Siapa yang begini? Sini kamu. Ulang ya, Pak. Siapa itu? Siapa yang tidak? Tolong diperhatikan ya Bapak Ibu. Suaranya Naren. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. 75 itu. 75 sampai 99 itu. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Tadi ya. Ini posisi depan. Jarak ke posisi depan. Lari lagi. Ya, jadi ini sama orangnya tidak posisi depan. Naren, Tersiksa dari Ayo. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Tadi ada cuplikan beberapa kasus, beberapa posisi kontrol guru. Kira-kira posisi kontrol yang mana kira-kira yang menurut Bapak Ibu yang bagus untuk diterapkan ke anak didik kira-kira dari 5 posisi tadi? Yang ketiga dan yang kelima, teman dan manajer. Ya, tapi terkadang biasa Bu, ketika kita menjadikan posisi kita sebagai teman, biasa siswa itu ya ada sikap ya itu dia kayak macam ada itu cuma ibu itu ya, itu begitu. Ya, biasa seperti itu. Kira-kira ada lagi? Ya, bagus, terima kasih Bu Rena. Pak Afif, kira-kira manajer, luar biasa Pak Ferry ya, sebagai manajer ya. Ada lagi Ibu Maina? Ya, manajer. Ya, Bapak Ibu sudah saya katakan tadi, idealnya Bapak Ibu kita menjadi guru dan memilih posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu. Ya, jadi kita memilih posisi kontrol itu sebaiknya ya Bapak Ibu manajer. Tetapi posisi kontrol tadi itu juga bisa dilakukan, tetapi alangkah baiknya kita menggunakan posisi kontrol manajer Bapak Ibu. Ada tanya? Boleh? Ya? Tanya. Boleh, tunggu Bapak Ibu. Tunggu sabar. Ya, ya Bu. Dari kelima apa tadi? Ya, posisi kontrol. Kontrol ini. Kira-kira yang mana yang cocok dengan siswanya kita? Iya, Bapak Ibu, memang
sekolah kita ini merupakan salah satu sekolah yang luar biasa, di mana sekolah yang bisa dikatakan sekolah daerah terpencil, ya. Tapi saya rasa ini tidak menjadikan kita guru patah semangat, tapi kita harus lebih lagi bersemangat untuk peserta didik kita. Ini merupakan tantangan juga buat kita, bagaimana merubah siswa ini, ya, untuk menjadi lebih baik lagi, karena itu yang dicita-citakan juga oleh Bapak pendidikan kita. Nah, untuk berdasarkan posisi kontrol tadi, memang sebaiknya kita posisikan memang sebagai manajer, Ibu, ya, di sini. Jadi mungkin nanti dengan keyakinan kelas yang akan kita terapkan nanti, mungkin kita akan mengundang orang tua siswa juga nanti ke depan. Dengan membuat keyakinan kelas ini kita melibatkan orang tua siswa, kemudian juga bisa saja juga ketua komite, dewan adatnya. Kita membuat kesepakatan keyakinan kelas nanti, di mana semua warga atau orang tua nanti itu mengetahui bahwa inilah keyakinan kelas mereka. Dan insya Allah nanti saya berharap dengan adanya keyakinan kelas kita bentuk nanti, orang tua siswa itu akan menambah lagi atau mendukung lagi anaknya untuk datang ke sekolah, ya, karena memang kita ketahui orang tua siswa kita ini memang banyak sekali banyak sekali problem juga, di mana mereka juga pergi ke kebun mencari nafkah, kemudian ada yang juga masih menjaga anak kecil, ya, karena pada waktu itu saya menjadi wakil kepala sekolah Pak Sanudin. Saya memang naik ke atas sering, Bu, dan saya memang memiliki keterbatasan itu bahasa, ya, bahasa untuk berkomunikasi. Tetapi saya rasa warga di sana paham dengan bahasa yang saya utarakan dan maksud tujuan saya. Dan alhamdulillah pada waktu itu anak-anak memang rajin datang ke sekolah. Tetapi setelah pandemi hadir, itu luar biasa. Ibu Mutmainah mungkin menyaksikan waktu itu. Setelah pandemi memang terjadi ada perubahan memang. Insya Allah nanti seperti kepala dinas pengawas tadi bilang, insya Allah nanti saya akan berbicara atau dengan orang tua siswa, atau mungkin dengan mengundang tadi orang tua siswa akan kita agendakan untuk membuat keyakinan kelas tadi. Jadi semua kita dari ketua komite, kemudian orang tua siswa, semua guru-guru, insya Allah akan kita libatkan. Jadi ini menjadi kesepakatan kita nanti untuk berubah ke depannya. Insya Allah ini kita yakini dulu, Ibu. Insya Allah dengan kita yakin, Bismillah, ini akan menjadi suatu perubahan di sisi kelak. Ya, dan insya Allah kita harapkan nanti siswa kita ini benar-benar menjadi insan yang bahagia di dunia akhirat nanti, tentunya, dan bermanfaat bagi lingkungan masyarakatnya nanti di sana. Ya, oke, kita sampai ke penghujung acara. Oke, Bapak Ibu sahabat, ini ada selalu kesalahan teknis. Ya, karena ya, sabar ya Bapak Ibu. Ya, memang di sini pasti banyak sekali pertanyaannya Bapak Ibu. Itu serunya memang ketika kita berbagi. Tetapi memang karena waktu juga, ya, yang membatasi kita, ya, mungkin ada beberapa juga guru mungkin yang masih ada pekerjaannya, ya, di sini. Jadi mohon maaf, nanti kita lanjut. Nanti kita akan berbincang secara pribadi atau di ruang guru untuk saling berdiskusi mengenai hal ini, Bapak Ibu. Ya, saya akan siap nanti menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu nanti, dan kita sama-sama mencari solusi. Jadi kita sama-sama, Ibu,
mencari solusi nanti, berkolaborasi intinya. Ya. Ya, oke. Jadi kita sampai ke penutup. Di sini saya meringkas bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Ya, jadi posisi kontrol saat ini tadi Bapak Ibu, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau pembimbing atau manajer. Nah ini yang tadi Bapak Ibu ya, atau manajer yang menuntun murid-muridnya, bukan menuntut Bapak Ibu ya, bukan menuntut, tapi menuntun, bukan menuntut kau harus seperti ini, kau harus seperti ini. Tidak ya Bapak Ibu, tapi kita menuntun. Karena itu yang dicita-citakan oleh Bapak pendidikan kita KJ Dewantara, di mana guru harus menuntun murid-muridnya nanti. Ya, menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, ini merupakan standar nasional pendidikan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya nanti. Insya Allah. Ya, baiklah, saya undur diri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan lagi kepada Bapak Ibu guru yang sudah siap hadir membantu saya untuk menyelesaikan tugas modul 1.4 ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu.